Ya, relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Relasi ini, kalau misalnya kita pernah sering dengar antara orang yang bekerja atau misalnya antara teman, itu juga relasi. Misalnya nih, hubungan antara saya dengan teman-teman itu adalah relasi. Relasi apa yang terbentuk? Relasi hubungan antara murid dengan guru. Atau misalnya nih, pernah dengar di orang-orang yang kerja, oh dia itu adalah relasi saya. Nah, relasi saya itu artinya teman atau klien kayak gitu ya. Contohnya, saya punya data, di situ ada tabel dengan nama dan makanan kesukaan. Nah, kalau kita lihat di situ, ini kan ada tabel, misalnya kayak Ellen sukanya soto, Lenny sukanya nasi goreng, dan lain-lain. Nah, tabel ini juga menggambarkan suatu relasi. Relasi apa? Relasi antara orang dengan makanan kesukaannya. Jadi, tabel ini adalah menggambarkan hubungan orang dengan makanan kesukaan mereka. Nah, relasi ini biasanya disajikan dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah diagram panah. Tapi ini saya diagram panahnya nggak bikin yang makanan kesukaan tadi ya. Jadi teman-teman nanti tolong dibikin dari yang tabel makanan kesukaan tadi, dibikin jadi diagram panah seperti ini. Kalau misalnya tadi diagram panahnya yang makanan kesukaan, teman-teman tinggal dibikin aja di yang sebelahnya, di tabel kolom yang sebelah kiri itu dibikin jadi nama-nama orang, sedangkan yang sebelah kanannya itu menjadi makanan-makanan kesukaan mereka. Nanti tinggal dihubungkan menggunakan panah. Nah, ini adalah diagram panah untuk menunjukkan suatu relasi. Relasi antar apa? Relasi antar warna kesukaan. Nah, yang selanjutnya adalah disajikan dalam bentuk himpunan berurutan. Jadi, himpunan berurutan itu dibikin bentuknya menjadi X, Y. X-nya yang mana? Itu adalah yang sebelah kiri. Jadi, kita nulisnya yang sebelah kiri dulu, terus yang sebelah kanan. Boleh nggak sih ditukar jadi sebelah yang kanan dulu baru yang kiri? Nah, nggak boleh. Jadi, dalam himpunan ini penulisannya harus yang sebelah kiri dulu, kalau yang tadi orangnya dulu, baru warna kesukaannya. Yang selanjutnya adalah disajikan dalam bentuk diagram kartesius. Diagram kartesius ini sebenarnya pernah dipelajari waktu kelas 5 SD. Nah, coba lihat posisinya. Jadi nama-nama orangnya itu simpan di bawah, terus yang warna kesukaannya baru disimpannya di yang garis vertikal. Itu juga sama, nggak boleh ketukar. Nah, kenapa sih nggak boleh ketukar? Karena sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur di dalam relasi. Karena yang tadi di sebelah kiri itu namanya adalah daerah asal atau kita sebut dengan domain. Nah, domain ini posisinya adalah di X. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah daerah lawan atau kodomain. Kodomain ini adalah sebuah bayangan dari si X. Biasanya disebut dengan fx atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Y. Nah, ada lagi satu lagi, itu adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil itu apa? Daerah hasil itu adalah, daerah hasil tersebutnya adalah rank atau range. Nah, itu adalah bagian dari kodomain tapi hanya yang dipilih saja. Nah, kenapa yang dipilih saja? Karena bisa saja ada kodomain yang tidak dipilih. Nah, kalau misalnya di contoh kasus yang tadi, itu semuanya, semua yang di kodama itu termasuk rank. Kenapa termasuk rank? Karena semuanya dipilih ya. Itu ada merah, biru, dan hitam, itu semuanya dipilih. Jadi semuanya adalah rank atau daerah hasil. Nah, sekarang apa itu fungsi? Fungsi adalah hubungan antara dua himpunan yang khusus. Jadi fungsi ini adalah bagian dari relasi, tapi tidak semua relasi termasuk fungsi, gitu ya. Jadi kalau fungsi, semua fungsi itu adalah relasi, tapi tidak semua relasi itu termasuk dalam fungsi. Karena fungsi ini hanya himpunan-himpunan yang khusus. Nah, sekarang kita akan membedah apa sih bedanya relasi dan fungsi. Nah, contohnya di sini ada tabel nama dengan berat badan. Nah, sekarang coba kita lihat tabel ini termasuk relasi atau fungsi.
Kalau misalnya si tabel ini kita pindah ke dalam diagram panah, maka tabel ini akan membentuk menjadi seperti ini. Nah, ini adalah diagram panah dari tabel fungsi berat badan. Kenapa fungsi disebutnya? Karena coba kita lihat ya, di situ ada domain. Domainnya itu adalah yang A, ada Anik, Andre, Gita, Bayu, Asep, dan Dewi. Sedangkan kodomainnya itu adalah yang B, itu adalah rentetan usianya. Nah, ranknya adalah yang dipilihnya saja. Berarti berapa? 30, 32, 33, 34, dan 35. Nah, bedanya relasi dengan fungsi adalah kalau fungsi, setiap domain pasti memiliki hubungan dengan kodomain, dan setiap domain hanya memiliki hubungan satu kodomain. Jadi misalnya di sini adalah tentang berat badan. Setiap orang pasti hanya memiliki satu berat badan, gitu. Dan tidak mungkin orang itu tidak punya berat badan. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi di yang antara orang dengan warna kesukaan, setiap orang itu punya warna kesukaan dan boleh lebih dari satu. Misalnya kayak saya suka warna biru dan pink, atau di antara tabel pilihan warnanya ada yang saya tidak suka. Nah, itu kan hak bebas ya. Nah, itu namanya relasi. Tapi kalau fungsi itu tidak mungkin. Setiap domain pasti punya hubungannya dengan si kodomain. Adapun misalnya, tapi Bu, kenapa saya ketika ditimbang ukurannya beda-beda? Nah, tapi pada saat itu tetap kamu punya berat badan, dan pada saat itu tetap berat badannya hanya ada satu gitu. Adapun kalau misalnya ditimbang beda-beda, tapi tetap berat badannya hanya satu pada saat itu gitu. Nah, contoh lainnya dari fungsi ini juga ada diagram panah antara A dan B. Diagram panahnya adalah Jakarta ke Indonesia, Kuala Lumpur ke Malaysia, Tokyo ke Jepang, London ke Inggris, dan Bangkok ke Thailand. Kira-kira hubungan apa yang terbentuk? Ini adalah hubungan antara ibu kota negara ya. Nah, jadi ini fungsi atau relasi? Ini adalah fungsi. Kenapa? Karena kita bisa mafhum bahwa setiap negara pasti memiliki ibu kota dan tidak ada yang ibu kotanya dua. Setiap negara pasti hanya memiliki satu ibu kota. Jadi di sini kita bisa bedain ya mana relasi dan mana fungsi. Jadi kalau misalnya relasi, hubungan yang terbentuknya itu bisa banyak dan setiap domain itu bisa memiliki lebih dari satu kodomainnya, atau bahkan domain itu tidak memiliki kodomain sama sekali. Tapi kalau fungsi setiap domainnya pasti hanya memiliki satu kodomain dan tidak boleh lebih. Dan juga domainnya tuh pasti memiliki gitu ya, nggak mungkin domainnya nggak punya kodomain. Nah, kita bisa sebutin ya dalam kehidupan sehari-hari contoh perbedaan antara relasi dan fungsi. Misalnya nih, makanan kesukaan itu termasuknya apa? Relasi ya. Hubungan warna kesukaan itu adalah relasi. Contoh yang fungsinya apa? Orang dengan golongan darah itu kan fungsi ya, nggak mungkin orang nggak punya golongan darah, atau nggak mungkin orang golongan darahnya lebih dari satu. Terus misalnya ada juga hubungan antara nama anak dengan nama ayah. Itu kan juga fungsi ya. Setiap anak pasti punya ayah dan pasti punya hanya satu gitu. Terus misalnya kalau hubungan antara rute jalan sama angkot itu apa masuknya? Itu masuknya relasi ya, karena satu jalan itu bisa ditempuh menggunakan dua angkot. Misalnya bisa angkot ini dan angkot yang ini gitu ya. Nah, itu adalah relasi. Atau bahkan bisa juga nggak ditempuh, misalnya angkot Tasik kan nggak bisa ditempuh sama angkot Jakarta gitu ya. Nah, itu kan jadi domainnya bisa saja tidak memiliki hubungan dengan kodomainnya kalau relasi. Untuk hari ini sampai sini dulu. Tugasnya adalah silahkan kalian berikan contoh di kehidupan sehari-hari antara relasi dan fungsi. Jadi contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya hubungan apa, dan fungsinya adalah hubungan antara apa dengan apa. Terus relasi dan fungsi itu silakan tentukan juga mana domain, kodomain, dan ranknya. Dan sajikan juga dalam 3 bentuk